Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita kembali lagi bersama di dalam ibadah keluarga dalam rangka persekutuan doa sepekan masa bulan keluarga. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Heru Martono dengan tema pendidikan dalam keluarga. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas apa yang telah Allah berikan di dalam hidup kita, atas apa yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan, marilah kita bersama-sama menaikkan lagu pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan pujian yang menyatakan syukur kita di tengah keluarga kita masing-masing, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya layankan. Kami bersyukur Tuhan telah tempatkan hidup kami masing-masing di tengah keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita, sehat, sentosa, sejahtera. Kami akan renungkan firman-Mu ya Tuhan sebagai rasa syukur kami, supaya kami tetap berada di dalam jalan Tuhan, mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Kami yang mendengar ataupun yang menyampaikannya, Engkau berkati supaya kami masing-masing boleh mengerti yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang setia mendengarkannya, lebih-lebih menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, demikian pula dalam kehidupan bergereja, di mana gereja berada orang-orang keluarga anggotanya menjadi unit yang terkecil pula di tengah kehidupan gereja. Keluarga kuat, sentosa, dan sejahtera kita bisa namakan keluarga yang sehat. Maka dipastikan masyarakat akan sehat pula, dan gereja juga akan merasakan kesehatan dalam berkehidupan bergereja. Menjadi keluarga yang sehat harus diperjuangkan, tidak datang sendiri. Demikian pula bukan hanya satu pihak saja mengupayakan keluarga yang sehat, semua harus memperjuangkannya. Semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi keluarga yang sehat. Tidak boleh satu pihak menggantungkan kepada pihak yang lain. Kedua orang tua, ayah dan ibu, beserta anak-anaknya bersatu padu berupaya menjadi keluarga yang sehat. Disinilah letak pentingnya pendidikan dalam keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk mengingat bahwa kehidupan bangsa Israel tidak bisa melepaskan dari relasi dengan Tuhan Allah, karena eksistensinya berasal dari Tuhan Allah sendiri. Di luar relasi tersebut, Israel tidak bisa apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Hal ini nampak ketika pengantar 10 perintah Tuhan Allah, baik yang dicatat dalam kitab Ulangan 5 ayat 6 maupun Keluaran 20 ayat 2 menyatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Implikasinya, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sebagai bangsa yang merdeka karena Tuhan Allah. Maka dari itu bangsa Israel harus mendengarkan perintah Tuhan Allah supaya hidupnya sehat. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah? Bacaan kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 12 memberikan penjelasan dan sesungguhnya merupakan pendidikan dalam keluarga. Kita bisa mencatat yang pertama, bahwa Tuhan Allah itu esa,
Artinya tidak ada Tuhan Allah selain yang satu itu, yaitu Tuhan Allah. Dalam perspektif perjanjian baru dan yang diyakini oleh gereja-gereja perdana sampai sekarang, Allah yang esa itu adalah Allah yang mewujud menyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain di luar itu, sebab memang keyakinan kita Tuhan Yesus Kristus itulah perwujudan dari Allah yang esa itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengerti bagaimana mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Itu menunjukkan mengasihi Tuhan Allah tidak hanya pada bidang-bidang tertentu, tapi semua hal dalam kehidupannya manusia harus mengasihi Tuhan Allah. Tidak bisa manusia hanya mengasihi dengan mulut saja. Tidak bisa mengasihi Allah hanya dengan pikiran saja atau dengan hati saja. Tetapi totalitas kehidupan manusia tentu harus diwujudkan menjadi media kasih kita kepada Tuhan Allah. Lalu yang ketiga, dari bacaan itu kita bisa mengerti bahwa perintah itu harus diperhatikan, harus diajarkan kepada anak-anak di tengah kehidupan berkeluarga itu. Perintah tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Harus ada penurun alihan ajaran dari generasi ke generasi, supaya menjamin orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah terus memberikan keselamatan juga bagi orang lain. Kemudian yang keempat, di sana disebutkan tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang. Tidak ada batasnya, sepanjang hidup manusia harus mengajarkannya. Ajaran yang diberikan kepada keluarga tidak hanya berhenti pada saat-saat tertentu, tetapi sepanjang hayat keluarga itu harus senantiasa saling mengajarkannya. Yang kelima, dalam situasi apapun dan dimanapun berada pusat hidup orang Kristen, keluarga hanya mengindahkan pada perintah Tuhan Allah. Tidak boleh menggeser sedikit pun dari posisi manusia. Umat Tuhan harus menyatakan fokusnya dengan Tuhan Allah. Kemudian baik dalam senang, baik dalam susah, semua hal yang terjadi dalam hidup kita tidak boleh menggantikan Allah menjadi pusat kehidupan kita. Kemudian yang keenam, memberikan tanda perintah tersebut pada tubuh atau tempat tertentu agar selalu mengingatnya. Itu berarti menunjukkan, memberikan diri bahwa hidup kita sebagai tanda diri kita itu sebagai pelaku firman Tuhan. Masing-masing keluarga harus terus berlomba untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, jika sudah sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan dan mendapatkan segala yang dibutuhkan, harus senantiasa mengingat kepada Tuhan Allah yang membebaskan dari Mesir. Apa yang diterima oleh bangsa Israel, kesukacitaan, kesuksesan, kelimpahan berasal dari Tuhan Allah. Lebih-lebih ketika kita mengingat bagaimana bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sungguh bukan kekuatan orang Israel, tetapi Allah yang menghendaki Israel berada di tanah Kanaan. Dalam konteks sekarang, Bapak Ibu Saudara, apapun posisi kita saat sekarang ini, kita tetap harus mengakui bahwa Tuhan Allah yang memberikan segala kemurahan atas hidup dan keluarga kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan keluarga sesungguhnya terus menerus kehidupan orang percaya harus menuju kepada keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, senantiasa terus berharap pada Tuhan dan mengupayakan kesejahteraan.
Karena Tuhan Allah memang menjadi pusat kehidupan orang percaya, keluarga Kristen. Firman Tuhan terus kita renungkan dan pergumulkan menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Dengan demikian maka kehendak Allah senantiasa terwujudkan dalam kehidupan kita. Dengan kerinduan pendidikan dalam keluarga terus menerus kita jalankan, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan tentu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh dan kita nanti akan berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah ingatkan kami semua supaya hidup kami selalu menyatakan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam diri Kristus Yesus itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, keluarga gereja, baik di gereja setempat maupun gereja di lingkungan Klasis Kartosuro. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, yang sedang dihadapi. Tuhan tidak membiarkan berjalan sendiri, tetapi Tuhan Allah mendampinginya. Lebih-lebih di tengah masa pandemi COVID-19, kami merasa tidak mudah untuk menjalani hidup ini. Karena ada tata yang baru yang harus terus kami lakukan. Kami harus memakai masker di luar ruangan. Kami harus senantiasa mengingat kebersihan. Kami harus menghindari kerumunan banyak orang. Kami harus menjaga diri supaya kesehatan kami semakin kuat. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau akan menolong pemimpin kami supaya secepatnya bisa menyelesaikan persoalan yang sedang menghantui bangsa negara kami ini, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Dengan adanya virus corona ini, telah berjuang para pemimpin bangsa kami untuk menanggulanginya, baik proses mendapatkan obat, demikian pula dampak dari pandemi COVID-19. Berbagai bantuan sosial telah dilakukan oleh pemerintah bangsa kami. Kiranya semua bisa terlaksana dengan baik, tepat sasaran bagi masyarakat. Tuhan yang ada di surga, kami menyerahkan para pelayan gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kartosuro, para pendeta, bapak dan ibu pendeta. Engkau akan beri kekuatan supaya di tengah masa pandemi ini tetap berpengharapan menjalani kehidupan setiap hari, lebih-lebih mengupayakan untuk bisa berpelayanan dengan cara-cara yang baru. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Tuhan mengerti dan Tuhan memberi pada waktu yang Engkau tentukan sendiri. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah terbaik apa yang sudah kita lakukan demi nama Kristus? Diambil dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, bait yang pertama, sudahkah yang terbaik ku berikan.